Saat itu, Jagdish tidak bisa tidur karena memikirkan peristiwa penculikan Anandi. Dia selalu terbayang momen saat menyelamatkan Anandi, seolah peristiwa tersebut sulit untuk dilupakan. Lalu Jagdish keluar kamar dan memutuskan untuk menghubungi Byron. Jagdish berkata, "Ayah, maaf jika aku mengganggumu, aku hanya khawatir tentang penculikan Anandi. Aku curiga keluarga Sravan terlibat dalam kasus ini. Saat aku berkunjung ke rumahnya, mereka memasak hidangan yang begitu mewah dengan porsi yang sangat banyak. Aku yakin mereka merencanakan penculikan ini dengan sangat baik, sehingga mereka mendapatkan bantuan uang." Byron menjawab, "Aku juga ingin menyelidiki kasus ini, tapi untuk sementara waktu aku tidak bisa melakukannya. Anandi masih trauma karena peristiwa itu, kau tidak perlu mengkhawatirkan Anandi, dan aku berterima kasih karena kau telah membantu menyelamatkan Anandi." Panggilan pun berakhir. Gauri yang menguping pembicaraan mereka terlihat sangat marah, dan berkata, "Kenapa kau berbohong dan menyembunyikan rahasia ini dariku? Kau bilang urusanmu dengan Anandi sudah selesai, tapi kau tidak bisa menghentikan dirimu untuk peduli padanya." Jagdish berusaha membela diri, tapi Gauri tidak ingin mendengar dan mengatakan, "Aku seharusnya sadar, bahwa sampai kapanpun kau tidak akan bisa menepati janjimu." Gauri pun meninggalkan Jagdish. Di satu sisi, Anandi terbangun karena ingin minum, tapi kendi itu kosong, sehingga Anandi pun bangun untuk mengambil air. Tiba-tiba terlihat bayangan wajah di dinding, sontak, Anandi pun terkejut dan langsung menyalakan lampu. Dia melihat sekeliling kamar dan merasa lega, karena tidak ada seorang pun di sana. Lalu Anandi memberanikan diri untuk keluar kamar, dia merasa takut, karena lorongnya terlihat sangat gelap. Anandi melihat bayangan wajah lagi di dinding, hingga kejadian penculikannya, Anandi berlari ketakutan dan masuk ke kamarnya. Keesokan harinya, Guli datang ke Haveli dan bertanya tentang Anandi. Sumitra menjawab, "Sebentar lagi dia pasti turun." Tak lama kemudian, terlihat Anandi berjalan perlahan menuruni tangga, dia pun masih merasa takut tentang kejadian semalam. Sumitra, Gehna dan Guli bingung dengan sikapnya. Anandi bertanya pada Guli, "Untuk apa kau datang sepagi ini?" Guli menjawab, "Mulai sekarang, setiap pagi aku akan menjemputmu untuk pergi ke sekolah." Anandi terdiam mendengar ucapan Guli. Sumitra berusaha untuk menenangkan perasaan Anandi, dan mengatakan, "Guli, sementara waktu Anandi tidak akan pergi ke sekolah, dia masih sangat lelah dan trauma karena kejadian yang dialaminya." Anandi juga berkata, "Aku berjanji akan segera kembali ke sekolah, jika aku sudah merasa lebih tenang." Guli pun mengerti dan berpamitan untuk pergi. Di tempat lain, Jagdish menghubungi Byron, dan bersikeras untuk segera menyelidiki kasus Anandi. Byron menjawab, "Aku sudah melaporkannya pada inspektur, namun kita tidak memiliki bukti, sehingga kasus itu tidak bisa diselidiki. Lebih baik kau serahkan semua ini pada kami dan biarkan kami menyelesaikannya." Jagdish terlihat kesal dan melemparkan handphonenya. Kemudian Gauri datang dan mengejek Jagdish. "Aku tahu kau pasti masih memikirkan sahabat kecilmu itu, kau bisa menceritakan semua yang terjadi padaku, mungkin saja aku bisa membantumu." Jagdish langsung menceritakannya. "Aku pergi ke tempat Guli untuk mengetahui tempat yang sering dikunjungi Anandi, lalu ada seorang anak memberikan sebuah surat padaku. Aku mengikuti seorang pria, namun saat di perjalanan, aku kehilangan jejak, beruntunglah aku menemukan gelang kaki milik Anandi." Gauri menyela omongan Jagdish dan mengatakan, "Wow, sungguh romantis kisahmu." Gauri memberikan gelang kaki milik Anandi dan mengatakan, "Barang sekecil itu bisa membawamu menemukan Anandi, tapi kau tidak mencurigainya sama sekali. Aku yakin, ini semua adalah rencananya agar kau berpaling dariku. Kenapa hanya kau yang mendapatkan bukti untuk menemukan Anandi? Sekarang aku sadar, bahwa Anandi adalah istri sahmu, keluarga ingin menunjukkan hal itu dan membuatku sendirian." Gauri pun keluar dengan perasaan sedih. Jagdish mengejarnya dan berusaha untuk menenangkan Gauri, bahwa "Aku sangat mencintaimu, dan bersedia melakukan apapun untukmu," ungkap Jagdish. Tapi Gauri tidak percaya dan menepis tangannya, lalu pergi meninggalkan Jagdish. Di tempat lain, Anandi, Sumitra dan Gehna datang untuk mengunjungi kuil, kemudian Sukna dan Asa juga datang ke sana. Anandi terlihat sangat bahagia bisa bertemu mereka berdua. Sukna mengatakan, "Aku juga ingin mendoakanmu agar kau terhindar dari bahaya." Lalu Sumitra mengajak mereka untuk segera memasuki kuil. Tiba-tiba, seorang wanita bergosip membicarakan Anandi, hingga para pengunjung kuil menghindar dari mereka. Sumitra tidak menghiraukan,
dan meminta Anandi untuk menyentuh persembahan untuk dewa. Namun wanita itu meminta pendeta untuk tidak menerimanya, mereka tidak ingin jika kuil ini tercemar dan membuat malapetaka. Keluarga marah mendengar hal tersebut, namun, wanita itu tetap melanjutkan perkataannya. Kita tidak tahu dia tinggal bersama siapa beberapa hari ini. Anandi terkejut mendengar tuduhan warga tentang dirinya. Gehna mencoba membela Anandi, tapi orang tua Sravan menyela ucapannya. Mereka bertanya pada Anandi, kemana kau membawa putraku? Kau sudah kembali lalu kenapa putraku tidak ada? Lalu ibunya Sravan memohon pada Anandi untuk mengembalikan putranya, kau bisa memilih pria lain untuk meluapkan ambisimu. Sumitra marah dan memberitahu semua orang bahwa Anandi diculik, namun, semua warga tidak ada yang mempercayainya. Mereka mengatakan, kau berasal dari Haveli dan keluarga kaya, jadi kau bisa menutupi semua kebohonganmu, tapi kami sudah melihat kebenarannya. Anandi terkejut dan bingung mendengar semua gosip tentang dirinya. Lalu Anandi bertanya, apa yang terjadi? Aku tidak mengerti dengan semua yang kalian bicarakan. Ayah Sravan mengatakan, kau telah membawa pergi putraku dan mengajaknya kawin lari. Anandi menjawab, aku tidak bersamanya, dan aku juga tidak tahu keberadaan putramu. Kemudian ayah Sravan mengambil foto Anandi bersama Sravan, dan menunjukkan pada semua orang. Anandi mengambil foto tersebut dan heran, melihat foto dirinya bersama Sravan. Anandi mengatakan, foto ini sudah diubah, dan aku tidak mengenal Sravan dengan baik, aku hanya membantunya untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi para warga tidak ada yang mempercayai Anandi dan terus memfitnah dirinya. Ibu Sravan mengatakan, jika kau memang diculik, kenapa semua orang tidak ada yang mendengar tentang peristiwa tersebut? Kau juga harus menunjukkan bukti tentang penculikanmu. Semua orang tidak ingin mendengarkan penjelasan Anandi, dan membubarkan diri. Beberapa saat kemudian, mereka telah sampai di Haveli. Anandi langsung berlari menuju kamar, dan semua orang mengikutinya. Anandi mencari sesuatu di dalam lemari, namun tidak menemukannya. Dia terus membuka sebuah laci dan menemukan foto-foto dirinya bersama Jagdish. Anandi mencocokkan foto itu dengan foto Sravan, dan mencoba mengingatnya, bahwa saat itu dia pergi ke sebuah studio foto. Anandi ingat betul, pada saat itu dia hanya mengambil foto sendirian. Lalu saat ulang tahun pernikahan, Jagdish memberikan hadiah sebuah foto Anandi yang telah diedit bersama Jagdish. Anandi semakin yakin, jika Jagdish saja bisa mengedit foto tersebut, mungkin seseorang juga melakukan hal sama. Kemudian Anandi menunjukkan pada Sumitra, dan mengatakan, lihatlah foto ini sama persis, seseorang pasti mengambil fotoku dan mengeditnya dengan foto Sravan. Aku yakin ada yang merencanakan ini semua, agar terlihat aku melarikan diri, dengan membawa barang-barang berharga dari rumah. Kita harus bertanya pada kedua orang tua Sravan tentang keberadaan putranya.